optimis dengan beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar, baik dalam hal besar sampai dengan detail kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Ketetapan tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa disangkal oleh manusia. Hal tersebut merupakan bagian dari qada dan qadar yang diatur dalam ajaran Islam. Arti qada secara bahasa adalah menentukan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Qadar merupakan bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan, sedangkan menurut istilah artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk itu, bisa berupa hal baik atau buruk, hidup atau mati, kemunculan atau kemusnahan, semua menjadi bukti. 2. Dalil tentang qada dan qadar. Dalil tentang qada dan qadar merupakan ketentuan Allah yang sudah digariskan terhadap seluruh manusia dan seluruh ciptaan yang ada di dalam semesta. Segala sesuatu tentang qada dan qadar sudah diatur dalam Al-Quran, As-Sunnah. Dalil As-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, azalnya, amal perbuatannya, dan jalan kehidupannya. B. Dalil Al-Quran artinya Dalil Al-Quran artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan cutak gerusi Prandi melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid. 3. Macam-macam takdir. Sebagai orang yang beriman, kita tentunya harus percaya macam-macam takdir. Sebagai orang yang beriman, kita tentunya harus percaya terhadap ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir pun tidak membuat seolah-olah manusia pasrah akan keadaannya. Justru dengan percaya adanya takdir Allah, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang dihadapi dan selalu optimis untuk menjalani kehidupan. Untuk itu, takdir dibagi menjadi 2. A. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha mengubah keadaannya. B. Takdir mubram. Segala bahasa takdir mubram artinya sesuatu yang tidak dapat diubah atau sudah pasti akan terjadi. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan ketetapan yang sudah ada. Contoh takdir mubram diantaranya jenis kelamin manusia, ajal seseorang, es yang bersifat dingin, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. 4. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menerima dan memberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Optimis, ikhtiar, dan tawakal terhadap qada dan qadar Allah. Sikap optimis. Sikap optimis merupakan sikap yang berlandaskan keyakinan diri yang baik. Seseorang yang memiliki sikap optimis akan selalu bersemangat dan menjalani hari dengan penuh keyakinan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya. Dengan demikian berpengaruh pada daya jantung seseorang dalam menjalani hidup. 2. Sikap ikhtiar. Sikap ikhtiar berarti memilih. Menurut istilah, ikhtiar berarti berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan dan hasil sepenuhnya bergantung kepada kehendak Allah. C. Penghayatan terhadap kepada qada dan qadar Allah. Pada hakikatnya, musibah dapat dikelompokkan menjadi 2 tingkatan sebagai berikut. 1. Musibah yang sebenarnya masih dalam jangkauan kemampuan untuk menghindarinya. Misalnya, seseorang yang kehilangan atau kecurian karena kelalaian, tidak mengunci pintu-pintu rumah, atau tidak mengunci kendaraannya, atau tidak mengikat hewan peliharaannya. Dalam menghadapi hal-hal seperti ini, seseorang harus terlebih dahulu. 2. Musibah yang di luar jangkauan kemampuan manusia. Contohnya, dalam hal ini, apabila kita tertimpa bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, air bah, maupun halilintar. Dalam menghadapi bencana atau musibah seperti ini, manusia dituntut untuk segera bertawakal kepada Allah, bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah semata. Manusia harus menyadari musibah atau bencana ini. D. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar memiliki beberapa hikmah sebagai berikut. 1. Melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melatih seseorang menjadi giat berusaha dan tidak cepat putus asa. 4. Menghindarkan diri dari sifat sombong. 5. Menumbuhkan sikap husnuzon kepada Allah. 6. Menyadari bahwa setiap hidup memiliki batasan yang tidak dapat diubah maupun dihindari.